Asik, bagi-bagi duit, bagi-bagi iPhone. Wah, bener-bener kayak dermawan banget ya konten kreator tuh. Apa-apa bagi duit, bagi iPhone, bagi rumah, bagi mobil, bagi kesempatan. Selalu bisa memberikan core harapan bagaimana orang-orang itu bisa sukses juga, bisa ketemu penyelamatnya, bisa somehow tuh ya hoki gitu kan, dapat duit, dapat iPhone dan lain-lain. Ini awesome banget gak sih? Pasti kreatornya baik banget gak sih? Pasti kayak sangat luar biasa gak sih? Gua harap sih begitu ya, bahwa orang-orang yang suka berbagi itu emang udah dari dasar suka banget berbagi, suka banget bantu orang yang emang lagi membutuhkan bantuan, nggak mau menyimpan hartanya sendirian, nggak mau menyimpan kekayaannya sendirian, tapi emang suka banget gitu berbagi sama sesama. Namun sayangnya lagi-lagi kita mendapatkan bukti bahwa ada orang konten kreator yang demen berbagi, tapi ternyata itu semua fake, alias palsu. Siapakah dia dan kok bisa begitu? Siap-siap karena akan ada bansos lagi. Hah? Kok bansos? Ada apaan sih? Ada Genshin Impact yang mau ngasih bansos lagi di update terbaru 5.2. Hah? Seriusan lu bang? Selain itu, ada juga karakter bintang 5 anime terbaru, Chaska. Dan karakter bintang 4 Electro, Ororod. Nah, Chaska ini cocok banget buat lu pada yang kemarin gak sempet gacha Wanderer. Karena mereka sama-sama bisa terbang, sehingga bikin eksplorasi kamu lebih lancar. Eits, gak cuman itu. Kalau Chaska udah masuk ke mode Night Soul Blessing atau mode terbang, serangannya bisa diarahkan ke banyak target sekaligus selama masih dalam jarak pandang. Ulti dia bisa mengeluarkan 6 peluru elemen yang isinya tergantung dari komposisi tim kamu. Nah, ini pinter-pinteran lu nih nyusun tim nih, karena bakal ngaruh banget ke ultinya Chaska. Buat lu pada yang gua tahu kebiasaan waifu over meta, tenang aja. Animasi dan desain Chaska ini nggak main-main loh. Kurang cakep apa? Lu lihat tuh, bisa terbang pakai revolver. Cakep kan? Tapi tar dulu, pertanyaan besarnya adalah, apakah cakepan Chaska atau Yae Miko? Sekarang juga ada 2 tambahan region baru. Ada Flower Feather Clan dan Masterian of the Nightwing. Jadi bakal ada banyak chest baru dan puzzle baru buat kalian modal gacha. Start dulu, belum kelar. Update 5.2 juga ngasih quest event yang menghasilkan primo game. Nah, ini dia kan yang lu tunggu-tunggu. Quest event pertama, Iktomi Spirit Seeking Scroll. Quest eventnya punya 3 kegiatan utama. Pertama, main sama temen, kalau ada. Buat ngumpulin spirit buat ke gerbang. 2, tentu saja mengalahkan musuh dan memilih karakter yang tepat dan objektif tertentu. Dan yang terakhir tentu saja, puzzle. Selain ngasih primo game, quest event ini juga ngasih pedang bintang 4 loh. Lumayan kan daripada lu mayit? Get it? Mayit? Because nggak mayan jadi lu dead. Quest event kedua ada Adventures Trials Metamorphosis. Di sini kalian bisa menyelesaikan tantangan dengan karakter tertentu untuk mengasah skill kalian. Dan quest event ketiga ada Exercise Surging Storm. Di sini kamu bisa mengasah strategi dengan bermain summon monster untuk bertarung satu sama lain. Sebenarnya ada satu lagi sih, tapi ini bukan quest event, melainkan fitur baru. Fitur apa tuh? Sekarang kamu bisa menjadi pemancing handal. Yes! Di Natlan kamu bisa mancing, tapi mancingnya di lava. Kok di lava? Ya jangan tanya aku, tanya sama Mihoyo ya. Lah, katanya ada bansos bang, mana nih bansosnya? Jangan ngibul lu. Tenang, gue udah siapin kode redeem ini khusus emang buat lu pada yang suka nontonin gue. Kode redeem ini akan ngasih tambahan 60 primo game dan 5 adventures experience. Tenang, ini bukan kode redeem dia kok. Dan ini dia kode redeemnya ya. Lu pause dulu videonya nih ya, lu pause, terus abis itu lu catet. Kalau dipikir-pikir ngapain lu pause terus lu catet? Lu kan bisa screenshot, terus abis itu lu login Genshin, terus lu masukin, ya kan? Udah ya, 5, 4, 3, 2, 1, balik ke muka gua. Dan buat kamu yang mau nyobain Genshin Impact, linknya ada di deskripsi atau di bawah ya. Makasih buat kamu yang udah mau support channel ini dengan ngeredeem kode yang tadi atau klik link yang ada di bawah. Now back to the video. Konten kreator berbagi adalah fenomena yang ramai di mana-mana. Jadi di semua negara tuh tiba-tiba ada aja gitu konten kreator yang suka berbagi. Gue nggak mau bilang bahwa semua konten yang suka berbagi, bagi-bagi iPhone dan duit itu semuanya fake. Gue yakin, dan gue yakin banget pasti ada yang beneran emang sukanya berbagi, sukanya menolong. Terutama yang di sekitar kita, sudah pasti itu yang banyak realnya dong daripada banyak yang bohongnya, iya kan? Tapi tenang aja, karena kali ini gue mau ngomongin yang di luar Indonesia, yaitu di Amerika. Jadi ada konten kreator yang namanya itu adalah Swag Boy. Swag Boy? Hah? Are you for real? Gue kayak gimana ya? Kayak, oh my god, imagine lu punya TikTok namanya Swag Boy. Imagine lu dikenal sebagai Swag Boy. My. Ini tuh kayak di 2024 masih ngomong YOLO. Atau lu ke teman-teman lu bilang telur, ulet, kepompong, kupu-kupu, kasihan deh lo. Ya pokoknya gitulah, buat gue namanya unhinged. Tapi intinya konten kreator ini ternyata suka banget berbagi. Ini dia cuplikannya. I give you iPhone. Are you like for real? I'm serious. Look, it's a new iPhone, brand new 16. Wait, the iPhone 16? Oh,
Wow, keren banget kan, dia ngasih orang iPhone, ngasih orang duit, ngasih orang barang. Itu konten-konten yang sangat-sangat keren. Selain sangat keren, konten ini juga mendapatkan banyak traffic. Jadi Swagboy ini tuh terkenal banget di TikTok dengan bikin konten-konten yang berbagi iPhone gitu, atau ngerjain orang terus tiba-tiba dikasih iPhone. It's all about berbagi, it's all about giving to the other, to the community, ya kasih. Sampai akhirnya muncul video ini. Hi, so I'm the girl in that video. Wah, keren banget, dia berbagi ke siapapun gitu, dikasih iPhone. Tapi tiba-tiba mbak yang dikasih iPhone bikin video. Jadi mbak-mbak iPhone itu nge-stitch gitu videonya si Swagboy ini dan bilang bahwa I saw someone comment like, "Is this real?" Like trying to find the girl to see if this is real. No, it's not. oh my god, jadi ternyata ini semua bohong. Stage, scripted. Mbak-mbaknya nggak dapat iPhone. Kok bisa begitu? Story time and like expose him a bunch because I mean he was nice, but like the videos aren't real, and it was just like he was just like, "I'm not actually gonna give it to you guys. I'm just gonna like you're just gonna act like I gave it to you," and we were like, okay. Jadi ternyata si Swagboy ini tuh sebelum syuting itu udah approach mbak-mbaknya dulu. Terus bilang kayak, mau bantuin gue syuting gak? Gue mau syuting nih buat ini biada-yada bla 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 dan lain-lainnya. Nanti gue pura-pura kasih lo iPhone ya, terus lu pura-pura seneng ya. But it's all fake, it's all stage. Are you okay? Gitu dan yada-yada. Terus mbak-mbaknya bilang ya oke lah boleh, dan terjadilah adegan tersebut. Adegan dimana orang ngasih iPhone ke stranger yang lewat. Si mbak-mbaknya sih merasa kayak nggak ditipu karena emang udah dijelasin di awal itu semua pura-pura, itu semua bohong, itu semua emang scripted. Lu mau apa enggak? Jadi ya kelihatan di sini sama-sama konsen, sama-sama suka dengan suka. Nggak cocok kata suka dengan suka. Pokoknya sama-sama tahu. Itu lebih tepatnya. Jadi ya itulah yang terjadi. Konten berbagi tapi bohong. Sekali lagi gue akan ingatkan ya, nggak semua konten kreator yang suka berbagi itu bohong. Tapi nyatanya ada loh yang bohong. Dan cara bohongnya juga ternyata gampang. Salah satunya adalah bohong yang ya udah dibuat-buat aja kayak gini. Ya sama-sama setuju sama mbaknya. Mungkin mbaknya dikasih kompensasi kayak $50, $100, I don't know. Yang dimana mbaknya oke-oke aja, jadi ya nggak masalah. Memang mbaknya nggak dibohongin, tapi yang dibohongin adalah kamu. Dan kamu percaya-percaya aja, dan kamu suka-suka aja, dan kamu senang-senang aja liatnya. Tapi ternyata kamu dibohongi. Nah, kalau yang kayak gitu gimana? Gue nggak tahu ya yang kayak gitu gimana, karena juga kayak pembuatan konten-konten di internet tuh ya juga udah banyak yang bohong, tapi tahap bohongnya mesti kayak gimana. Tapi emang nggak ada pihak yang dirugikan sih, jadi ya it's just drama gitu, kayak drama scripted aja. Tapi ya dibohongin karena orang-orang anggap itu benar. Tapi gimana ya? Ya makanya hati-hatilah di internet gitu ya. Skeptis sama informasi, jangan percaya gitu sama ini berbagi banget, ini baik banget dan lain-lain. Dan gue lihat di sekeliling gue itu banyak banget yang bukan lagi ngebohongnya scriptednya kayak gini. Tapi bener-bener orang ngasih barang, terus habis itu barangnya ternyata nggak dikasih, dibilang kayak ini kan cuma konten. Jadi ya udah gitu. Maksudnya gimana tuh? Iya, ada beberapa cerita lah. Ini terjadi di Rusia. Cuman gue nggak nemu beritanya, tapi itu udah lama banget. Gue mau cari lagi susah. Jadi ada anak kecil tiba-tiba dikasih iPhone sama TikToker Rusia. Terus pas udah kelar gitu, iPhone-nya nggak dikasih, malah ditarik. Terus anaknya nangis, ibunya sampai marah-marah gitu. Kayak, nggak nih cuman kasih kayak berapa rubel gitu buat gantinya segala macam. Terus sampai direkam sama banyak orang. Terus naik kasusnya. Terus ya udah agak kacau lah hidup konten kreatornya gara-gara ketahuan nge-fake-nya. Nah itu fake yang konten kreator yang nggak ngomong dulu, nggak bilang-bilang dulu. Dan bahkan ini udah ngebohongin anak kecil dan merugikan anak kecil dan sampai ibunya marah. Jelas ini kacau dan salah banget. Apakah itu terjadi di sekitar kita? Aku tidak tahu. Kenapa sih banyak yang bikin konten kayak gini sampai harus bohong-bohongan bikin konten kayak gini? Karena laku, karena trafficnya banyak, karena banyak orang jadi satu mungkin merasa wholesome, merasa seneng, merasa wah kagum, kerennya dia orang baik ya, kerennya dia orang yang suka berbagi ya, kerennya dia orang yang dermawan banget gitu, nggak mau nyimpen duitnya sendiri, nggak mau kaya sendiri, maunya bikin orang lain bahagia, gila keren banget nih orang, respect. Ada kecenderungan psikologis manusia gitu untuk kayak mengagungkan orang baik gitu, yang kayak baik banget gitu, karena lu nggak bisa sebaik dia, paham nggak? Kayak gua I will not kasih iPhone ke orang sih. Ada iPhone is mine gitu. Ya bukan berarti gue bukan orang baik dong. Cuman pasti kalau misalnya let's say gue berbagi sesuatu yang mungkin gue lakukan ke depannya, dan sebenarnya udah beberapa kali hal gue lakukan berbagi, cuman gue nggak dokumentasikan aja, dan belum mau dokumentasiin karena masih belum tahu caranya biar gue nggak cringe. Tapi kalau mungkin dibutuhkan, gue akan tetap dokumentasikan, nahan cringe dah. Ya kenapa lu bikin lo kalau nggak mau ya? Karena psikologi orang yang melihat tuh orang harus baik dan orang baik tuh harus begitu gitu loh. Dan pandangan orang tuh somehow ngebantu beberapa hal gitu, ngerti gak sih lo? Kayak selalu dianggap orang jahat kan gak enak juga ya, padahal enggak gitu. Emang standar baik lo aja yang lebay. Tapi itu bisa kita obrolin nanti lah. Yang intinya adalah ya tadi itu, satu adalah cenderung orang-orang itu demen banget ngeliat orang yang bisa jauh lebih baik daripada mereka gitu. Yang kedua ya tentu saja gitu, yaitu adalah orang yang berharap dijadikan objek kebaikannya gitu, dijadikan hal yang bakal mendapatkan kebaikannya suatu saat nanti. Mau iPhone, wah gue harus follow dia nih, siapa tahu gue bisa ketemu dia, siapa tahu nanti bisa dapat hadiah dari dia, atau mungkin kayak
kayak MrBeast kalau udah follow doang lu dapat 10 juta dolar, yada-yada dan lain-lain, gue nggak tahu lah. Ya karena banyak orang satu dan orang dua tersebut di sekitaran kita dan di berbagai macam pelosok dunia. Makanya konten-konten berbagi itu gampang banget naik, gampang banget mendapatkan traffic. Entah itu real atau fake. Untuk konten kreator yang emang bikin konten real kayak gitu, ada nggak bang? Ada. Gue pernah deket langsung dan gue pernah lihat langsung dia bener-bener sebaik itu, ngasih duitnya, ngasih barangnya dan lain-lain tanpa ada syarat. Bahkan ada beberapa video dia yang gue tahu itu nggak tayang karena dia nggak suka sama hasilnya. Jadi gue adalah orang yang sangat tegas untuk bilang nggak semua konten berbagi itu fake. Ada, banyak, tapi nggak semua. Yang tahu kebenarannya ya cuma dia, tim, dan orang yang dikasih hadiahnya. Saran gue sih ya terserah mau follow, mau nggak, mau berharap dapat hadiah apa enggak. Gue juga kalau dikasih banyak barang tanpa syarat ya, tanpa harus gue kayak istilahnya mengagung-agungkan dia atau gimana. Terus misalnya kayak, Nino rumah buat lu gitu kan. Lu generasi yang susah banget beli rumah kan, padahal udah harusnya punya rumah. Ya udah nih gue beliin gitu. Syaratnya apa? Nggak ada, udah masuk konten gue aja. Siap. Serius, like oke. Tapi kalau syaratnya lu follow gua, terus lu wajib bikin 2.500 konten tentang gua, terus lu wajib cari followers gua, lu wajib lah ya udahlah ngontrak aja lah ya. Ya setiap orang punya kapasitas dan toleransinya sendiri terhadap giveawayan ini. Gua salah satunya seperti itu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana tentang maraknya konten berbagi, konten ngasih iPhone dan duit yang ternyata palsu, fake atau scripted? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Mau Bitcoin nggak, No? Ya mau. Tapi katanya lu nggak invest Bitcoin. Apa hubungannya? Apa hubungannya gue dibagi Bitcoin sama gue nggak invest di Bitcoin? Ya, dibagi gitu kan. Kayak lu ngomong lu mau makanan Jepang nggak? Mau. Tapi kan lu nggak wibu kan? Kayak apa? Apa sih orang-orang tuh argumennya makin kesini makin kayak nggak sekolah?